Salam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Kami akan membacakan warta lisan Minggu 17 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, warga dihimbau untuk mematuhi protokol sesuai dengan surat edaran Bupati Sidoarjo tentang COVID-19. Yang kedua, ibadah Hari Raya Persembahan yang pertama akan dilaksanakan Basar. Adapun untuk warta jemaat selengkapnya dapat dilihat pada QR berikut. Demikian warta lisan jemaat yang dikasihi Allah dan yang mengasihi Allah. Salib Kristus telah membangkitkan jiwa dan tubuh untuk setia dalam panggilannya. Saat ini kita merespon panggilan itu dalam suasana ibadah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terlebih mensyukuri berkat Tuhan yang kita wujudkan dalam rangka Hari Raya Persembahan saat ini. Oleh sebab itu, kini saatnya kita menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk menghadap kepada Tuhan. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan kita akan pujikan Kidung Jemaat 21, baitnya yang pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada saat ini kita akan membangun ibadah bersama-sama di tengah keluarga kita masing-masing. Dan marilah kita mengakui yang demikian. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang mengenalkan diri kepada seluruh umat ciptaannya. Ia mengenalkan dirinya melalui kebaikan alam semesta, juga melalui media yang kita gunakan saat ini. Mari kita dengan rendah hati mengakui bahwa pertolongan kita berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih dan sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masih merasakan dan juga menghayati di dalam perayaan ibadah Hari Raya Persembahan yang kita rayakan bersama-sama.
Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 65 ayat 10 sampai dengan 14. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 65 ayat 10 sampai 14 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin. Betapa di dalam kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini saya mengajak kita semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 337 kita pujikan bait pertama dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memberkati apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhan, Engkau memberkati tanah, bahkan Engkau pun juga memberkati keluarga kami. Tetapi ya Allah, seringkali di dalam tingkah laku kami, perkataan kami belum bisa bersyukur untuk setiap berkat yang sudah kami terima. Seringkali kami masih merasakan kekurangan akan setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami dimampukan untuk senantiasa bersyukur. Demikian pula untuk tetap menghayati dan merayakan Hari Raya Persembahan di GKJW Jemaat Waru. Kami mohon ya Roh Kudus,
Engkau memperlengkapi kami, agar kami menjadi pelaku firman yang sesungguhnya, yang nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Demikian pula, biarlah ini menjadi panggilan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut berkat-Mu dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini dengan penuh sukacita. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 34. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah misbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh orang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini dari Kidung Jemaat 54 bait yang keempat, tak kita menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati ku
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama membaca bacaan kita pada saat ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan 34. Bersama-sama kita akan menghayati perenungan firman Tuhan pada saat ini. Jemaat yang terkasih, mungkin sebagian besar dari panjenengan perso dengan istilahnya anak zaman sekarang begitu, dalam kaitannya PDKT. Dalam kamusnya anak muda, PDKT itu artinya adalah pendekatan. Pendekatan kepada orang yang disuka, pendekatan kepada sesuatu hal yang itu menarik hati. Setiap dari kita, mulai dari pasangan suami istri, mulai dari anak-anak muda, bahkan seluruh golongan, pasti pernah mengalaminya. Kita akan menggali bersama-sama PDKT itu yang seperti apa. Ibu bapak dan juga saudara-saudari yang terkasih, yang menarik dari PDKT ini adalah tidak melulu soal kasmaran. Tetapi kemudian PDKT itu berkaitan ada dua hal. Yang pertama, rasa keingintahuan yang kuat terhadap sesuatu. Artinya saya belum kenal itu, lalu saya ingin tahu. Itu artinya PDKT. Kemudian yang kedua, rasa untuk mengenalkan terhadap sesuatu. Dia belum tahu, saya PDKT, biar dia mengenal dan mengetahui. Misalkan saja ketika beberapa waktu yang lalu saya mengalami atau merasakan dalam masa-masa fikar, setiap pindah dari jemaat satu ke jemaat yang lainnya, tentu saya pasti PDKT. Tetapi dalam kaitannya PDKT kepada jemaat, bukan warga jemaat. Kenapa saya PDKT kepada jemaat? Karena saya ingin mengetahui bagaimana kehidupan berjemaat ataupun pelayanan di suatu tempat itu. Jika sudah demikian, tidak melulu soal kasmaran, bukan? Ibu bapak dan jemaat yang terkasih, menariknya dari bacaan kita saat ini, Rasul Paulus pun juga menggunakan bahasa ataupun gaya PDKT kepada orang-orang Yunani yang ada di Athena. Ada beberapa hal yang ini akan memberikan kejelasan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, mengapa Rasul Paulus PDKT kepada orang-orang di Yunani yang berada di Athena. Orang-orang di Athena itu tertarik kepada Rasul Paulus. Yang pertama, agar orang-orang di Athena itu tertarik bukan kepada personalnya Rasul Paulus, tetapi kepada keadaan hidupnya yang menjadi keputusan jalan kehidupannya untuk mengabarkan kebenaran Injil. Kemudian selanjutnya, mengapa Paulus pun melakukan PDKT? Karena sangat sedih hatinya. Kalau kita melihat di bacaan kita di ayat yang ke-16, walaupun ini bukan bagian dari bacaan kita, tetapi dalam satu perikop itu masih ada kaitannya dengan renungan kita saat ini. Paulus merasa sedih hatinya melihat kota Athena itu penuh dengan penyembahan patung-patung berhala. Dengan hati yang tergerak, Paulus ingin mengenalkan kepada satu pribadi. Karena pada dasarnya orang-orang di Athena itu menyembah berhala, menyembah patung karena pemahaman tentang politeisme. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan perkataan Paulus yang demikian, karena ingin mengenalkan satu pribadi, itu membuat orang-orang di Athena itu merasa tertarik. Karena apa? Orang di Athena itu adalah orang yang berpendidikan tinggi.
Di sana menjadi pusat intelektual yang tinggi, pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan kesenian. Sehingga mereka pun secara pemahaman open-minded sekali kepada apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus diajak untuk berdialog dengan orang-orang di Athena untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Dan akhirnya Paulus berdialog. Yang menarik adalah yang pertama dia berdialog di pasar. Karena saking tertariknya mereka menggiring Rasul Paulus untuk mengadakan pertemuan di Areopagus. Kita mungkin bisa melihat di internet begitu Areopagus itu yang seperti apa. Itu adalah tempat pengadilan yang kuno di Romawi yang dipakai untuk membahas masalah-masalah keagamaan yang serius. Perubahan tempat dari yang ada di pasar kemudian kepada tempat yang namanya Areopagus inilah berarti banyak orang-orang di Athena itu tertarik betul kepada statement atau perkataan Rasul Paulus. Kemudian perkataan yang seperti apa? Ketika orang Athena itu mengatakan, kami menyembah beberapa dewa, tetapi ada satu mesbah yang kami menyebutnya Allah yang tidak dikenalnya. Celah inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mendapatkan sesuatu hal yang baru atau tugas yang baru atau bahkan juga panggilan di dalam mengabarkan kebenaran Injil. Bacaan kita pada saat ini sangat membantu kita untuk memahami karakteristik orang-orang Yunani di Athena. Yang pertama, dikatakan orang-orang Athena sangat beribadah. Orang-orang di Athena sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ada beberapa terjemahan yang mengatakan sangat beribadah itu adalah sangat religius, sangat beragama. Tapi juga terjemahan yang lain dikatakan sangat takut kepada roh-roh jahat. Ibu bapak yang terkasih dan juga saudara-saudaraku yang terkasih, di bacaan kita di ayat 24 dan 25 ini menjadi poin yang penting untuk kita ketahui bersama. Sebenarnya tidak hanya orang Athena tetapi juga kita pun memahami pemahaman ini. Di ayat 24 dan 25 akan saya bacakan untuk kita semuanya. Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ini menjadi poin penting Rasul Paulus di dalam mengabarkan kebenaran Injil kepada orang-orang di Yunani yang ada di Athena yang mempunyai intelektual yang tinggi. Bahwa Allah yang tidak dikenal itu adalah Allah yang menciptakan segala isi yang ada di dunia ini. Allah yang tidak dibuat oleh manusia. Justru Allah yang memberkati, yang memberikan kebutuhan kepada manusia. Ibu bapak yang terkasih, orang Athena menyembah kepada dewa-dewa karena mereka sama-sama butuh. Para dewa membutuhkan manusia untuk memenuhi, bahasanya itu adalah sesaji. Tetapi kemudian manusianya pun juga membutuhkan dewa. Untuk apa? Untuk memenuhi hasrat keinginannya ketika hidup di dunia. Kalau tidak menyembah dewa ya celakalah. Ya apa yang diinginkan tidak tercapai. Oleh sebab itu
orang-orang Yunani mempunyai pemahaman politeisme. Menyembah kepada banyak dewa, menyembah kepada banyak sekali patung-patung ataupun juga menyembah berhala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memperkenalkan kepada mereka bahwa Allah itu tidak membutuhkan manusia. Allah bukan buatan tangan manusia. Allah bukanlah pribadi yang bisa didikte untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Tetapi justru manusialah yang membutuhkan Allah. Karena manusialah hasil karya ciptaan Allah. Pertanyaan atau perenungan untuk kita semuanya. Ketika kita menyembah satu Allah, Allah yang bisa menjangkau semuanya, Allah yang bisa memberikan kebutuhan kita. Sebenarnya apa yang Allah minta dari kita? Apa yang Allah minta dari kita? Sejatinya Allah tidak meminta kepada kita. Tetapi justru kitalah. Ketika kita sudah ditolong, ketika kita sudah diciptakan dan sudah dipelihara, bahkan diberkati di dalam setiap kehidupan kita, kita wajib mengucap syukur. Bukan lagi dengan menyembah atau memberikan sesaji kepada banyak patung ataupun dewa. Bukan lagi membagi-bagi sesembahan. Ibu bapak yang terkasih, mari kita memberi diri untuk melanjutkan karya keselamatan Allah atas dunia ini. PDKT, tentu kita sudah PDKT dengan Allah, kita mengenal Allah. Dengan kesetiaan kita, dengan kerinduan kita, kita sudah mengenal Allah. Satu tugas kita bersama yang kaitannya dengan PDKT-nya Paulus kepada orang-orang di Athena ada di ayat yang ke-34. Akan saya bacakan untuk kita semuanya. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ternyata PDKT-nya Paulus ini membuahkan hasil. Banyak orang akhirnya percaya bahwa Allah itu tidak hanya ada di kuil-kuil, tidak hanya buatan manusia, tetapi Allah yang menjangkau seluruh kehidupan umat manusia, bahkan alam semesta ini. Bapak, Ibu, dan juga jemaat yang terkasih, mereka bisa percaya karena Paulus di dalam mengabarkan kabar kebenaran Injil, dia bertindak, dia bergerak, dia berpikir seperti anak Allah. Keadaan ilahi itu yang menjadi daya juang di dalam mengabarkan kebenaran Injil. Ibu bapak yang terkasih, pada saat ini kita merayakan hari raya persembahan kita. Bukan lagi kita menyembah kepada hal-hal yang kita inginkan, tetapi kita mengucap syukur karena Allah telah memberkati kita. Kalau bahasanya ojo dumeh, keinginanmu tidak terpenuhi kemudian kamu meninggalkan. Jemaat yang terkasih, mari kita tetap menyembah kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang selalu memberkati kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam kondisi keadaan seperti saat ini. Kalaupun hari ini kita merayakan bersama HRP berupa Ebasar, panjenengan yang ikut andil di dalam melakukan atau merayakan HRP itu, selamat bersyukur. Selamat bersyukur, selamat bertindak, berpikir, dan mencerminkan keturunan Allah.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan rasa ungkapan syukur kami pada saat ini. Melalui perenungan firman Tuhan, itu sungguh menguatkan kami untuk semakin bersyukur bagaimanapun kondisi kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami bermegah diri dengan apapun yang kami punya, tetapi itu untuk menyombongkan diri kami, terlebih ketika kami mampu untuk mendikte Engkau, untuk mencukupi keinginan kami. Betapa kami sadar pada saat ini, ketika Engkau sendiri yang berkarya, yang menciptakan kami untuk menjadi pribadi yang baik. Melalui kesaksian firman-Mu saat ini, kami sadar betul bahwa dalam kehidupan kami ingin bertindak, bergerak, berpikir seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyembah Engkau. Kami menaikkan rasa syukur kami hanya kepada Allah, Sang Sumber kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita merespon firman Tuhan pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 281 bait yang pertama, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita ucapkan iman rasuli pengakuan kita. Yang demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya dalam ibadah saat ini kita diberi kesempatan untuk mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari dalam kita mengumpulkan persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan.
Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 433 kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, untuk setiap pertolongan, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, yang sungguh nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Tuhan izinkanlah kami dengan segala ketulusan hati kami untuk berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Beberapa bulan ini Tuhan, kami berjuang bersama-sama untuk melawan pandemi COVID-19. Betapa kami pun senantiasa menaikkan doa-doa kami, menaikkan harapan kami serta permohonan kami, agar apa yang kami alami bersama-sama sampai dengan saat ini boleh berlalu, dan biarlah setiap dari kami sungguh memiliki hikmat dalam setiap keadaan kami pada saat ini. Kami berdoa untuk para medis, untuk pemerintahan, bahkan kami semuanya yang juga mampu bersinergi di dalam melawan pandemi COVID-19. Biarlah setiap dari kami Engkau pakai untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami. Tentu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perekonomian kami, kebutuhan kami, kehidupan kami pasti berubah dan berbeda. Tetapi betapa kami pun meyakini bahwa Engkau sang sumber pertolongan kami. Engkau yang pasti mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Demikian pula pergumulan kami. Engkau sungguh mengetahui Tuhan, tetapi ajarlah kepada kami untuk tetap setia, tetap sabar dan berpengharapan bahwa pergumulan yang kami alami ini menjadi bagian karena Tuhan sungguh mengasihi kami, agar kami menjadi pribadi yang sungguh beriman, yang sungguh menerapkan cinta Kristus di dalam kehidupan kami. Bukan justru sebaliknya kami menyalahkan, bukan justru sebaliknya kami bertindak di luar kemampuan kami. Apalagi dengan hal-hal yang negatif. Kami mohon Tuhan Engkau memperlengkapi kami semuanya. Demikian pula kehidupan bergerejawi kami. Engkau yang senantiasa memakai kami semuanya para pelayan Tuhan, yang boleh tetap setia memberi diri di dalam melayani Tuhan dengan berbagai kondisi kami. Engkau mampukan kami Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan kepada kami semuanya, para pelayan Tuhan. Demikian pula untuk setiap tim
yang juga bekerja sama dengan begitu sangat baik di dalam mewujudkan ibadah seperti saat ini. Biarlah mereka tetap merasakan sukacita, kesehatan, kekuatan di dalam melayani Tuhan melalui setiap talenta. Bapa, kami pun juga berdoa untuk setiap warga jemaat-Mu yang pada saat ini pun masih mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa Bapa, kekuatan, pertolongan, bahkan Engkau yang hadir di dalam saudara-saudari kami ini untuk juga merasakan apa yang mereka rasakan. Kami sungguh percaya kekuatan Tuhan yang mampu membalut setiap kelemahan fisik mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini pun kami juga berdoa untuk setiap ibadah HRP yang boleh berjalan dengan baik. Engkau mampukan kami, Engkau memanggil kami untuk ikut serta di dalam mewujudkan ini semuanya. Karena ini menjadi bagian yang penting dari rasa syukur kami kepada Tuhan yang telah menciptakan kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang terus berjuang, memberi diri dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap pergumulan orang tua, anak di dalam memasuki ataupun dalam kondisi pendidikan. Engkau yang memperlengkapi mereka, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka, agar sistem pendidikan ini, agar seluruh proses pendidikan boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, terima kasih sebagai rasa ungkapan syukur kami telah menghaturkan persembahan pada saat ini. Engkau berkati, Engkau sucikan, dan biarlah persembahan ini menjadi bagian yang nyata di dalam memenuhi seluruh kebutuhan warga gereja-Mu dan juga menjadi bagian atas pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna, yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita telah diingatkan oleh firman Tuhan, oleh renungan kita saat ini. PDKT bukanlah persoalan yang susah ketika kita mempunyai tujuan.
ketika kita berani untuk bertindak, bergerak, berpikir yang mencerminkan keturunan Allah. Selamat bersyukur di dalam kehidupan kita. Amin. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 432. Kita pujikan bait yang kedua, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah menubur Dia, itu berita bagi isi dunia. Bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang senantiasa menciptakan, memelihara seluruh kehidupan, Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan teladan serta Roh Kudus yang memampukan untuk bergerak, bertindak, dan mencerminkan anak Allah, boleh menyertai kehidupan kita saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin.